Oke, selamat malam Sesiung Hoklai, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di acara kita Daily Mindfulness ya. Hari ini Sesiung Hoklai yang akan membawakan yang topiknya apa, Syung? Ya, Topiknya topiknya apa ya tadi ya? Ngomong ada soal alami yang apa ya? alam, alam ya. Apa Bagian dari bagi bagian dari alam? Ya, alami. bagian dari alami atau alam? Lupa, Lupa deh saya. bentar ya. Ya, bagian dari alami ya. Bagian dari hukum alam. Oh, bagian dari hukum alam. Iya. Oke, oke, ya, ya Ya, betul. oke. Sebelumnya mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan sama-sama berlatih nafas. Nafas masuk, nafas keluar, sampai dengan hitungan ke 50 ya. Oke, breathing in, breathing out. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Tahan, out, 17, 18, 19, 20. In, 21, 22, 23, 24, 25. Tahan, out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Tahan, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. Oke, kita kembali ke layar, teman-teman. Oke, eh, saya langsung serahkan kepada Sejong Hokla ya. Ya, baik. Selamat malam teman-teman. Salam sehat selalu ya. Jadi ada Ami Sece, ada Asien Sece, ada Wichen Sece, ada Shirley Sece. Ya, kita cuma ada berenam ya. Sian. Ya sudah berenam. Ya. Sudah berenam, bukan baru berenam, sudah berenam. Nah, saya mau share dulu ini ya, share sound. Nah, keluar ya, Ya, keluar. Tapi memang mungkin masih kecil ya, kecil gedeinnya gimana nih ya? Hmm. Oh, nggak bisa digedein katanya kemarin itu karena dari Instagram nih. Tapi kebaca nggak ya suratnya ya? Kebaca nggak suratnya sih? kebaca sih. Kebaca belum? Baca. Kebaca ya? Ya. Ya, Oke, kebaca. Juga saya bacain deh ya. Hmm. Saya bacain deh. Lebih. Ini suaranya nggak enak. Mm-mm.
Kita mulai lagi ya. Saya post dulu. Saya baca dulu ya. Orang yang paling sulit, kok nggak bisa di post ya dia ya? Saya foto Di aja. Nanti saya. tab ditekan biasanya ke pause Yung. Oh ini udah posting, tapi dia tadi yang depan nggak ke post ya, berarti saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Yang baca udah dapat belum ya? Mungkin belum dapat ya. Saya Belum ulang dari lagi. awal ya. Saya ulang lagi dari awal nih. Gue udah nggak mau. Nah, nah ini ya. Ditahan ya Jadi Yung. ini udah ketahan gitu ya. Udah ya, oke. Orang yang paling sulit dikonseling, dinasehatin adalah keluarga dan teman baik sendiri. Makanya kalau ada teman baik yang mau konseling, aku malah rekomendasiin ke tempat lain. Nah, ini kata si penulisnya nih. Jadi kita bahas langsung aja dulu di sini ya. Karena ini memang sangat apa sering kita temui ya. Kita kan kadang-kadang kepengen tuh nasehatin keluarga atau anak, atau juga saya mau nasehatin istri, atau istri mau nasehatin suami, anak mau nasehatin orang tua mau nasehatin anak. Itulah antar keluarga ya. Kan biasa ya kalau di keluarga kan saling menasehati itu ya, saling memberitahu, memperingatkan kan. Jadi kalau anak umpamanya suka ngomong sama orang tuanya, kalau apalagi orang tuanya ngerokok, papa udah jangan ngerokok mulu, udah batuk-batuk, udah tua ngerokok mulu, ntar kalau paru-parunya kena lo, ya susah semua ada, kita semua susah ada katanya. Nah lo, bapaknya digituin, seneng nggak tuh bapak ya? Rasanya sih nggak seneng ya. Kalau saya jadi diomelin begitu sama anak, lu tahu apa sih ya? Gue udah sekian puluh tahun kok gini-gini udah lah jangan banyak cincong lah ya, nggak usah ngatur-ngatur orang tua. Lu siapa sih? Kan bisa begitu orang tua. Ya kalau apa yang lain mungkin kalau pasangan hidup atau apa ya pasti juga ada ceritanya nih. Nah barangkali si Asien gitu ada cerita nih entah dengan cici atau dengan anak dengan keponakan atau dengan Habi, Habi. Ya. Iya, Gimana kalau sih memang ASEAN? Ada enggak gitu? Kayaknya kok mau kasih tahu konseling, mau kasih nasihat, mau supaya dia jadi baik gitu ya. Kok malah susah banget kayaknya gitu. iya Ada memang kayak yang gitu. terjadi seperti itu ya kalau di keluarga ya, Suci. Kalau saya Emang merasa begitu? ya, Hmm. kalau ngomongin keluarga sendiri kayaknya susah bener, tapi ke orang lain nurut gitu ya. Oh, Diomongin. orang lain nurut ya? Iya, kalau Oh, saya ada ya, pernah sih pernah nasehatin orang lain, orang yang nurut ada tuh ya. iya, kalau Nah, saya hmm, sama orang lain kayaknya kalau orang lain bisa denger ya, tapi kayak ponakan, terus suami termasuk ya. Malah dia yang lebih hmm. pintar dari saya gitu. Seperti Dia itu lebih sih yang pinter ya. terjadi. Iya, Jadi Cecil. kita mau nasehatin dia malah kita yang dinasehatin kali. Betul, betul itu. Luar biasa. Hmm. Nah, nah itu gimana tuh si Jasen? Menurut si Jasen kenapa sih? Kok bisa begitu? Gimana ya? Saya juga nggak ngerti Cecil. Masih dengerin Ini nggak Cecil ngerti ngomong. ya. Hmm. Pokoknya mengalami seperti itu ya. Ya, pernah mengalami kayak gitu. Makanya di sini juga dia bilang, makanya kalau ada teman baik yang mau konseling, aku malah rekomendasiin ke tempat lain. Jadi kalau si Asen mau apa mau nasehatin suaminya gitu ya, direkomendasikan Iya, ke tempat lain aja gitu ya. orang lain aja yang Apalagi yang nasihat. Sah gitu kita yang nasehatin. ya tapi itu juga belum tentu juga si Asen ya, belum tentu juga. Tapi kita tanya lagi yang lain. Di sini ada Sece Ami, ada si Huicen, ada Sally. Gimana pengalaman-pengalaman Sece-Sece semua nih? Halo,
Sece-sece semua. Si Ami. Nah, si Ami, si Astri, ada si Jong Adi ya. Gimana nih? Kalau menurut saya memang begitu biasa Sesiung Hoklai. Biasa ya. Iya, karena orang, Hmm. percaya atau enggaknya itu lebih bukan ke kata-katanya yang ditangkap, tapi kesan-kesannya. Jadi sifatnya subjektif, enggak objektif. Hmm. Subjektif, wah yang bilang ini kan saya tahu kelemahan-kelemahan dia, terus diingat gitu kelemahan-kelemahan dia. Dulu dia gini-gini. Jadi apa yang kita ngomong enggak ditanggapi secara objektif, tapi dilihat orangnya enggak sehebat itu yang saya tahu gitu. Kok kata-katanya walaupun benar jadi nggak di terlalu ditanggepi gitu. Jadi bukan kata-katanya yang ditangkap sama dia, justru orangnya ya. Lu lah Iya, nasehatin gua, lu aja masih begitu, gitu ya. iya, betul, betul. Ya, apalagi kalau umpamanya saya seorang perokok nyuruh anak saya, lu jangan ngerokok ya, awas lu. Wah, papa aja ngerokok, gitu ya. Kira-kira kan kayak kayak gitu ya. Jadi Iya, memang, walaupun nasihatnya ke anak bener ya, mm, tapi kan anak lihat. Oh, nah iya. Jadi anak lihat. Artinya kapabilitas atau kapasitas atau kredibilitas seorang yang mau memberi nasihat tuh, ya itu juga jadi perhatian ya. Jadi satu apa namanya penilaian ya. nggak mempan ke orang yang sudah terekspos dengan yang di mana kita punya kekurangan sudah terekspos. Kalau dengan orang yang tidak kita kenal, dia kan nggak tahu kekurangan kita, Heeh, dia nggak nggak tahu terekspos. ya. Heeh. Jadi apalagi kalau saya jadi bosnya gitu ya. Bos nasihatin anak buah nurut-nurut aja dah ya. Nah, tapi kalau apa namanya keluarga sendiri, dia mengetahui siapa kita lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Jadi begitu kita Iya, ngomong dia, dia langsung ada kesan. ngeliatin aja. Iya, kamu aja belum bener, kamu mau nasihatin saya ya. Kira-kira gitu ya. Kamu aja belum bener, mau nasihatin saya lagi. Mm-mm. Ya, jadi yang lain gimana? Terus si Huisen, si Ami. Ada? Hmm, Nggak ada? belum. Oke, Bu kalau nggak Lili ada juga masih belum bisa ki- interaksi ya, ki- Bu Lili. kita kita lihat yang apa slide berikutnya nih ya. Nah, Ya, semakin dekat akan semakin hilang respect katanya. Makanya orang tua itu sulit sekali nasehatin anaknya. Tuh, bener nih kata Sece Shirley tadi nih. Begitu juga anak sulit menasehati orang tua. Suami sulit menasehati istri, istri sulit menasehati suami. Tuh. Sece Asin kan tadi mau nasihatin ponakan, nasihatin suami. Sece Asin pernah terima nggak dinasehatin sama suami? Hah? Suaminya pernah nggak nasehatin Oh Sece ya, Asin? Hah? pernah. Terus diterima nggak? Diem aja saya sih. Diam aja ya. Diam diam itu diam setuju apa diam nggak setuju? Diem supaya kagak nyambung lagi. Oh, bukan diam itu maksudnya menerima semuanya dengan baik, bukan ya? Supaya dia nggak banyak ngomong lagi gitu ya. Kalau nggak terpanjang urusannya. Nah, artinya memang betul ya. Jadi suami menasihati istri juga susah ya. Jadi istri mau menasihati juga suami susah. Kadang-kadang kenapa sih si C. Asin itu diam aja supaya dia nggak perpanjang? Maksudnya apa? Maksudnya apakah suaminya itu ngomongnya nggak benar? Apa ngomongnya itu gimana menurutnya ya? Hah? Gimana ya? Apa si C. Asin nggak suka dinasehatin gitu?
Kalau yang benar sih saya terima. Ya terkadang Oh, ya hmm. gimana ya. Makin diikutin, makin nyebelin gitu. Kan orang ngasih nasihat itu kan buat kebaikan. Kok nyebelin sih? Ya begitulah. Begitulah. Berarti seperti tadi kata si Shirley ya. Jadi bukan Iya. kata-katanya nih. Bukan kata-katanya yang nyebelin. Orangnya yang nyebelin. Iya, mungkin begitu kayaknya. Atau gayanya gitu. Atau tone-nya atau iramanya gitu ya. Jadi Atau cara kesannya seperti penyampaiannya gitu. ya seperti kayak menggurui gitu loh. Orang kan Oh, guruin ya. menggurui ya. Nah, kalau misalnya cara bicara seperti Kwan Hwai gitu, masih enak dengar, enak juga sih ya. Apa penyampaiannya ya Sesiung yang harus Ah. Nah, kalau perbaiki? secara Asen tahu bahwa menasehati jangan menggurui, menasehati itu seperti Kwan Hwai. Jadi kalau gitu Ya. secara Asen akan sukses menasehati suami dong ya. Iya, tapi Iya. dia nggak mau denger juga ya. Berarti pakai cara Kwan Hwai juga nggak cocok dia. Dia nggak mau denger. Gimana tuh? Iya, dia juga menganggap saya kayak sok tahu gitu ya. Nah, tuh. Lu so tau lu lah ngomong aja gitu ya. Karena gua nggak Ngomong pernah aja. punya perasaan gitu ya. Seperti Hmm. itu. Ya, umpamanya saya apa namanya melihat istri masak gitu ya. Saya bilang, lu masak itu jangan pakai ini dong. Ah, lu diam aja lah, lu. Nah, gitu ya. Diam aja lah. Nggak, lu harusnya begini, harus begini. Tuh, lu yang masak tuh katanya diserahin gitu ya. Aduh. Jadi Tuh, ya seperti itu kan ya yang terjadi ya. ya Cecil. Gimana itu apa ada Astri nih, si Astri gimana? Ada pengalaman yang begitu juga? Kalau saya baca ini Syung ya, Iya. oke, semakin dekat akan semakin hilang respect. Hmm. Jadi sebenarnya yang harus dikembalikan lagi adalah bagaimana kita merespek orang yang dekat kita. Jadi harusnya startnya dari kita dulu ya. Hmm. Jadi kadang-kadang kalau Startnya dari kita kita. udah terlalu dekat, Hmm. kita udah lupa respect. Hmm. Tapi yang kita rasakan, orang yang dekat kita itu yang nggak respect ke kita. Nah, Jadi ini dia nih. masing-masing mungkin merasa nggak direspekin gitu. Hmm. Jadi menurut saya, oh ini jadi ngingetin saya nih. Saya mesti bangun respect. Jadi harus dengan awareness mulai start untuk respect terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Hmm. Kita yang harus mulai dulu gitu loh. Hmm. Nah, kan makanya orang tua itu sulit sekali nasehatin anaknya karena anaknya nggak respect. Tapi Hmm. kembali lagi kitanya respect nggak sama anak kita gitu kan? Jangan-jangan kitanya juga udah nggak respect gitu karena kita udah melabel itu anak kita nih jorok nih, anak kita nih malas nih gitu. Jadi, nah belajar di mindfulness ini adalah belajar untuk tidak melabel. Nah, tidak melabel itu kayak gimana ya? Nah, itu nggak gampang tuh. Bagaimana kita nggak taruh bahwa dia males, dia jorok, dan dia apa gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghilangkan itu tapi melihat itu sebagai sesuatu yang netral. Ya, jadi Hmm. mulainya kan semakin dekat dengan seseorang, maka semakin hilang respect. Ini jadi membuka diri kita nih. Bener nggak ya? Bener juga ya. Kita saking udah selalu bersinggungan setiap hari, dia nggak respect ke kita. Tapi kita juga lupa bahwa kita sebenarnya juga nggak respect ke dia gitu. Tuh, ya. Nah, maka itu akibatnya kan yang kalimat kedua.
Begitu juga anak sulit menasehati orang tua. Nah, kita kan sekarang semua udah jadi orang tua nih. Anak sulit menasihati orang tua. Ini yang selalu kita abaikan. Kita maunya menasihati anak, maunya anak terima. Tapi mungkin anak juga seringkali menasihati kita, tapi kita abaikan. Hmm. Kira-kira gitu nggak, Syung? Betul. Hmm. Ya. Terus, wah itunya Hmm. kemana lagi tuh kalimatnya, Syung? Oh, ini dia. Ya, jadi suami sulit menasihati istri. Istri sulit menasihati suami. Jadi kita Hmm. kembali lagi ya. Pada dasarnya kita udah terbiasa selalu fokus ke orang lain. Yang kita lihat Hmm. orang lain gitu. Tapi kita nggak Hmm. ngelihat ke diri kita gitu. Jadi eh, kita nggak buka diri kita untuk terima nasihat gitu. Tapi kita berharap Hmm. orang lain mau terima kita nasihati. Hmm. Nah, itu ya. Udah ya, Sece. Udah, Udah ya. Jadi kalau tadi kita bilang kita hilang respect, kenapa? Pertanyaannya kenapa bisa hilang respect? Dan pertanyaannya gitu ya, kenapa saya bisa nggak respect sama anak saya? Kenapa anak saya nggak respect sama saya? Kenapa sang istri nggak respect dengan suami? Kenapa sang suami nggak respect dengan istri? Karena kedekatan itu saking deket dan tinggal bersama-sama, apalagi kalau saudara nih, koko adik, cici adik gitu ya, udah sangat mengetahui karakternya gitu loh. Nah, karakternya. Jadi ketika seseorang yang sudah begitu sangat tahu, ya, jadi kalau saya udah diketahui bahwa saya ini badung gitu ya, suka keluar malam gitu kan, ya agak brengsek. Lalu saya menasehati adik saya yang lagi brengsek mabuk-mabukan umpamanya. Udahlah lu jangan mabuk-mabuk mulu, aduh lu kasihan tuh ya. Lu bini lu di rumah udah gini. Karena dia tahu saya juga mabuk, dia akan bilang apa? Lalu nggak usah ngurusin gua, urusin diri lu sendiri. Emangnya lu udah bener katanya. Nah, tuh kan. Kan begitu. Orang merasa lu mau nasihatin gua, lu aja kagak bener. Nah, itu yang membuat dia tidak respect karena kita masih menyandang label yang lama itu. Dan kita mungkin saya di sini perubahannya belum signifikan, belum diketahui dengan pasti dan benar ya. Mungkin cuma musiman doang. Kalau bilang gua udah berubah, gua udah lama kagak mabuk, ya lo baru sebulan 2 bulan nggak mabuk, ntar besok lo mabuk lagi kan. Nah, begitu ya. Jadi eh, apa, untuk mendapatkan satu kepercayaan dari orang-orang yang dekat kita, kita harus memperlihatkan bahwa kita ini memang patut diberi respect ya, sehingga nah ini kerjanya untuk menghilangkan apa, untuk memberikan apa, untuk mendapatkan respect itu ini nggak gampang, butuh satu perubahan-perubahan yang sangat signifikan baru bisa dipercaya. Karena saya umpamanya suka judi ya, jadi kalau orang udah suka judi terus mau pergi nih kemana, mau pergi ke Malaysia, halo pasti mampir ke Ginting lu. Enggak, udah jangan main-main dah, udah jangan bohong dah sama gua. Nah, kan begitu. Nggak dipercaya. Karena memang saya menyandang label penjudi. Nah, mau pergi ke Makau, apalagi ke Makau. Mau ngapain ke Makau? Emangnya mau ke pantai di Makau? Nggak mungkin lah, lu pasti ke rumah judi. Kan gitu. Ke kasino. Semua tempatnya kasino. Seperti itu. Jadi memang makanya sulit
untuk orang-orang yang menyandang predikat ini itu untuk memberikan apa namanya nasihat kepada orang. Orang merasa lu aja perlu dinasehatin lu. Nah gitu. Jadi jangan nasehatin gua dah. Nah kira-kira kan begitu. Nah sampai di sini. Bener nggak? Coba. Ada pengalaman-pengalaman apa nih sampai di sini? Yang dari ibu-ibu semua nih. Dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan adiknya, kakaknya, cicinya, abangnya, dengan apa papa, mama gitu. Ada nggak kayak begini? Tadi kan kalau Kita Susyung, sama-sama, eh, tadi gimana? kan kalau Susyung contohin yang judi, yang minum-minum ya, Hmm, hmm, mungkin teman-teman nggak merasa oh itu bukan gue nggak minum-minum, gue nggak judi gitu. hmm. Tapi sebenarnya inti daripada yang Susyung bilang adalah kita harus introspeksi, harus terus-menerus meningkatkan kualitas diri kita ya. Ya, Ya ke, kalau misalnya dalam tentunya begitu. contoh tadi Hmm, nggak minum, hmm, ya, nggak judi gitu kan ya. hmm, Terus apa? Selalu menjaga kita punya kesehatan, menjaga hmm, tutur kata kita, hmm, menjaga body language kita ya. hmm. Jadi menjaga apa ya, terus-menerus membuat diri kita itu bertumbuh ya. Baru bisa mengambil respect dari orang lain. Ya, Nah, kalau respect itu udah muncul, akan lebih mudah akan memberi lebih nasihat mudah. kepada orang. Eh, eh. Mungkin, Dan tadi seperti Asien bilang, Kuan Huai gitu ya, mm, artinya memberi nasihat itu seperti orang memberikan perhatian, ya, mm. jadi bukan seperti orang yang menggurui. Nah, seperti Nah, itu. Memang masalahnya, ini, Cung, hmm, mungkin kita kalau ke orang lain bisa kuanhuai. i- Hmm. iya. Apakah Coba kepada, kalau ke anak atau ke adik. hmm, apakah kita juga kuanhuai gitu loh? Maksudnya gitu loh, Sien. Nah, Pertanyaannya adalah, hmm, Asian bilang, oh ya kalau ngomong sama ini susah gitu, nanti jadi berantem. Nah, apakah eh, kalau sesi Asian lagi kuanhuai pasti dengan senyuman ngomongnya, betul nggak, Sian? iya. Tapi kalau dengan suami, apakah masih dibarengi Hmm, dengan senyuman gitu kan? Terus hmm. kadang kalau dengan orang lain, kita nggak punya ekspektasi bahwa dia harus terima. Hmm. Ah, artinya kalau dia nggak terima, kita nggak apa-apa. Gue Iya, cuma mau kasih nasihat doang. Nah, tapi kalau jadi, sama keluarga, sama ini orang dekat, Gemes nasihat lu kayaknya nggak terima, panas itu. nah, emosi ya. nah emosi itu yang membuat sebenarnya ya, emosi itu yang membuat diri kita tidak direspekin. Emosi Hmm. itu yang membuat kita tidak direspekin dan karena tidak respect gitu. Ya, orang tinggal meresponnya, bereaksinya ya dengan menolak gitu. Ya, jadi caranya adalah bagaimana memperlakukan orang yang dekat dengan kita seperti orang lain. Ya, Syung. Hmm, ya, lanjut sih. Hmm. Ya, halo. Iya, jadi kalau kita dekat sama orang, kan kita punya ekspektasi. Lalu kata Hmm. Asia, iya, jadi kita emosi gitu kan. Mungkin yang harus kita handle jadi diri kita, lalu gimana caranya ya? Kadang-kadang kita harus istilahnya mungkin memperlakukan orang yang dekat dengan kita itu ya seperti orang lain gitu. Ya, bisa nggak gitu kan? Hmm. Hmm. Bisa nggak?
Nah, saya suka pakai ini, Syung. Hmm. Eh, Kalimat master tentang cinta kasih yang universal. Mm-mm. Kalau kita dulu pertama kan menerjemahkan cinta kasih yang universal itu tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang latar Hmm. belakang itu kan ya. Hmm. Tapi kalau sekarang saya berpikir lagi cinta kasih universal itu adalah Tidak apakah memandang dia hubungan. keluarga kita ataupun dia Hmm. bukan keluarga kita itu sebenarnya sama. Ya. Karena kenapa gitu? Karena di kehidupan yang ini dia adalah keluarga kita. Hmm. Kehidupan yang lampau keluarga kita beda lagi. Hmm. Kehidupan yang akan datang keluarga kita juga beda lagi gitu. Hmm. Jadi sesudah kita meninggalkan dunia ini, kita akan ketemu orang lain sebagai keluarga kita. Hmm. Jadi untuk itu berpikir-pikir, ya kenapa kita mesti ngotot dengan keluarga kita itu? Kan keluarga kita yang sekarang kan cuman sekarang. Kenapa kita mesti ngotot? Karena menganggap dia keluarga, dia harus begini, harus begitu gitu kan. Itu Karena kan yang siapa menurut- aku? ya. Siapa aku nih? Ya, aku nih ayahmu, aku ini abangmu, aku ini cicimu, aku ini suamimu. Umpamanya gitu saya kan. Egonya itu kan udah naik gitu. Jadi kalau aku tuh mau kamu baik, aku tuh nasihatin kamu ini supaya kamu bener, supaya kamu jadi orang, supaya kamu sukses, ya. Kamu kok dibilangin ngeyel. Nah, tuh, kan? Karena menuntut menuntut. Tadi kalau si Cahyo Huiling bilang, kalau sama orang lain kita nggak menuntut. Udah, lu begini-begini. Nggak bisa gini. Ya terserah lu, itu mah ya kan. Terserah lu, gue sih cuma kasih tahu doang. Udah, santai lu. Tapi begitu kalau yang lu ya, udah kalau gue bilangin, lu selalu ngelawan. Lu mau jadi apa sih? Nah, kan begitu. Beda tuh. Itu bedanya. Makanya kita sendiri ya yang ini yang suka membeda-bedakan. Makanya orang nggak respect juga jadi sama kita. Karena kita terlalu mau menjadi menggurui kata Asin tadi, mau menggurui, mau mengintimidasi, ya kamu harus dengar, kalau nggak dengar berarti kamu itu bukan orang lah, dikatakan bukan orang lagi, sampai sebegitunya. Dan ini memang adalah hal-hal yang artinya nggak usah diherankan, tidak perlu heran. Ini adalah hal yang banyak terjadi di mana lumrah. Tadi Asien juga bilang begitu, Shirley tadi juga bilang begitu, ya. Astri belum ngomong nih, Ami nanti juga belum ngomong. Saya yakin sama, setiap William juga ada yang ngomong begitu. Saya juga begitu mengalami dengan adik saya, dengan istri, ya sama. Tapi istri juga pasti mengalami dengan saya, dengan ini sama. Setiap orang mengalami hal yang sama. Maka itu ini harus menjadi satu bahan introspeksi kita bahwa untuk mendapatkan respect, kita harus memiliki kualitas yang memang uh, memenuhi standar namanya orang yang pantas memberi nasihat. Ya, kamu ngaca dulu, katanya begitu selalu orang bilang. Ngaca dulu. Nah, jadi kalau orang bilang ngaca dulu, kita jangan marah, benar-benar kita ngaca lah. Kita ngaca dulu. Ya, saya mau beri nasihat soal ini ya, udah. Kalau memang belum bisa ya, kita nggak usah memaksakan kehendak, ya, karena memang nggak mudah. Dan kemudian selain itu juga cara penyampaian kita. Nah, walaupun kita udah belajar nih, wah, umpamanya sudah eh, punya standar yang untuk jadi penasehat, tapi cara kita menasehati orang itu nggak supel dong, nggak enak ngomongnya dengan kata yang kasar dan lain-lain. Wah, itu juga nggak bisa masuk. Orang nggak bisa terima dong orang. Lu siapa lu sih? Mentang-mentang kamu, mentang-mentang kamu ini seorang pemuka agama. Tapi kamu dalam menasihati saya, kamu kasar. Nah, loh, ya kan begitu. Ada nggak? Kan ada. Seorang pemuka agama yang gara-gara ngomelin tukang es aja jadi masalah dia. Aturan jadi menteri jadi turun. Ya kan?
Apa dia nggak memiliki kapasitas sebagai penasehat? Dia punya. Tapi cara dia berbicara saat itu membuat dia jatuh. Membuat dia jatuh. Tahu dong yang saya maksud siapa semua ya? Gus apa itu namanya itu ya? Nah itu gara-gara penjajah itu diledekin sama dia dibilang goblok apa-apa segala gitu. Nah, dia kan seorang Gus gitu ya dan seorang terpandang. Tetapi saat itu dia terjatuh. Bukannya berarti dia tiap kali begitu, mungkin nggak begitu. Tapi saat itu terjatuh. Nah, seperti itu. Ada kok umpamanya memakai baju bante. Tahu-tahu dia marah-marah. Nah, ada juga yang disebut pendeta. Tahu-tahu dia marah-marah. Menasehati orang dengan cara yang kasar. Bisa, bisa. Maka itu, walaupun sudah memiliki kualitas, cara penyampaian harus baik. Harus juga apa namanya menjaga kewibawaannya sebagai seorang pemuka agama, pendeta, bante, suhu dan lain-lain. Seperti itu. Jadi baru bisa nasihatnya itu masuk. Bagaimana menurut ibu-ibu semua ini? Ada ini nih, ada adik nih, Syung. Iya, silakan, Andi. Adi, Siung Adi, Bro Adi, Ya, gimana? malam siang lain. Hmm. Baru join Apa? ya, Adi? Enggak, Iya, tadi udah lama juga tadi. Oh, Ya, udah saya udah oke. lihat tadi. Udah nangkep dong. agak telat ya. Oh. Saya rasa ya sama ya. Problemnya seperti keluarga kebanyakan ya. Untuk menghadapi orang terdekat ya pasti susah. Suaranya Cuman hilang kan nih. ya halo, Suaranya Ya, pelan. suaranya mungkin boleh dibikin keras sedikit lagi. halo. Ya, Ya, itu. Kurang. Oke. Oh, ya seperti kebanyakan keluarga lain pasti ya susah ya menghadapi apa orang-orang terdekat. Mungkin saya sependapat dengan Wileng ya, tapi kita kan nggak bisa berubah seseorang, nah, anak saya harus begini ya. Mau nggak mau ya kita yang mendekat. Kalau saya pikir kan kalau saya posisi kayak saya tuh seperti terjepit gitu ya. Kalau saya kan kalau misalnya dalam orang tua dulu kan maunya keras gitu, disiplin gini-gini. Kalau nggak nurut kan pasti kalau nggak dicewek, disentil gitu. Nah, kalau kita ngadepin anak-anak kan nggak bisa begitu. Gimana tuh Pak Bele? Jadi menghadapi problem gitu di sekolah gitu. Ya, mungkin kalau yang tadi saya tangkapnya suaranya kan agak sedikit putus-putus ya. Jadi kalau orang tua dulu main jewer, main pukul, pakai ban. Kalau zaman sekarang nggak bisa memang. Betul, betul, Nggak bisa, Wadi. Jadi betul. anak-anak sekarang tuh udah lebih apa? Lebih punya pikiran yang lebih maju dibanding dulu ya. Kalau dulu orang pokoknya hal sama orang tua harus nurut, nurut, nurut. Kalau anak-anak sekarang kayaknya ya nggak bisa nurut-nurut begitu aja dong. Orang tua harus memperlihatkan bahwa dia memang pantas dituruti gitu. Jadi kapasitas ya, kualitas, wibawa. Jadi makanya sebagai orang tua di zaman sekarang ini lebih susah. Kita harus bukan cuman apa namanya membiayai anak-anak, tetapi kita juga harus memberi pendidikan, kemudian memberi contoh bahwa kita memang pantas menjadi orang tua dan pantas memberi nasihat pada anak-anak. Ini memang PR kita, ya. Jadi introspeksi, kita harus memperbaiki diri kita terus. Jadi ya itulah apa namanya agar kita memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang yang dapat memberi nasihat, mendapatkan respect, mendapatkan kepercayaan. Karena kalau kalau saya umpamanya ya itulah ya, saya umpamanya anak saya tahu saya suka pulang malam mabuk. Terus kemudian waktu anak saya ya dia juga pulang jam 1 jam 2 saya marahin ya mungkin saya pukul atau apa ya
Dia nggak terima. Papa dulu juga begitu. Iya, tapi papa kan cari duit sendiri. Wah, kan berarti orang tua kan gitu. Lu kan masih baru apa? Masih baru kuliah ya, masih makan duit orang tua lu, ya. Kalau lu nggak mau nurut, mau apa? Tetap aja dia nggak senang. Cara papa begitu ya. Yaudah, katanya nggak usah bayarin gua. Itu tambah parah itu. Itu tambah parah. Jadi memang betul-betul harus pendekatan secara apa sih namanya yang lebih apa kita bilangnya ya, lebih humanis, pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, penyampaian-penyampaian itu harus lebih humanis. Tadi kayak tadi Asin bilang, cara nyampeinnya kali ya katanya. Cara nyampeinnya kayak orang menggurui, kayaknya sok banget, kayak sok bener aja dia gitu. Nah, itu. Jadi betul-betul mungkin bicara kalau saya umpamanya anak pulang, kenapa pulang malam? Wah, kan gitu. Wah, habis dari sini ya ya udahlah kalau sekali ini udah pulang malam, besok-besok janganlah, jangan pulang malam lagi. Pulang malam ngapain sih gitu, gitu ya. Jangan-jangan sampai kamu mabuk dan ini itu nanti di jalanan kena masalah ini udahlah ya. Jadi next time jangan lagi. Nah, kan ngomong begitu kan mungkin anak bisa lebih terima. Tapi kalau bulan apa pulang malam lu udah jam berapa nih lu tahu nggak? Lu sadar nggak ya punya otak nggak lu? Waduh, ini kan gawat ini. Kalau zaman dulu iya saya bisa dapat yang kayak begitu gitu orang tua ya. Waduh, di ban anaknya di ban dipukul sama ban cepret-cepret ya, ditabok. Waduh, itu dendam loh. Wadi, Betul, betul. itu anak bisa dendam loh. Dendam, menyimpan dendam dan itu tidak baik buat buat apa kejiwaannya seorang anak. Trauma dibentak dipukul sama orang tua cara yang itu udah nggak bisa kan jadi memang apa kalau hal-hal anak-anak itu tidak respect keluarga tidak respect pada kita ini memang hal yang apa namanya sepertinya memang lumrah terjadi dan Maksud ini saya, juga yang Sung, sorry hmm, saya potong. hmm. Kalau orang nggak respect sama kita, cenderungnya kita kan nyalain orang itu ya, Betul ya. jadi Tapi kita nggak introspeksi karena menyalahkan orang iya, kan tapi kalau kita sebenarnya memang patut direspekin, kita nggak usah suruh orang, orang akan respect ke kita. hmm. Kita nggak usah expect orang untuk respect, orang akan respect ke kita. Jadi yang paling penting adalah kita fokus ke diri kita, bagaimana diri kita bisa menjadi seseorang yang bisa direspekin. Ya Nah, salah satu yang waktu itu siapa yang pernah nyebut ya, kita selalu dalam posisi senyum. Dan saya punya satu temen dulu lagi belajar hipnoterapi, dia kursus loh untuk senyum. kursus buat senyum Iya, oh jadi posisi dia all the time itu senyum. Untuk itu dia kursus. hmm. Jadi kadang-kadang kita kayak ASEAN bilang, kita kalau lagi konvoy orang, kita kan senyum. Hmm. Tapi kalau kita lagi bicara sama keluarga kita senyum nggak? Kita lupa. Hmm. Gitu. Terus yang saya pikir poin yang penting tadi ya begitu di sini ada bilang istri nggak nurut kata suami, suami nggak nurut kata istri. Maksudnya nggak saling kita anak nggak eh, nggak terima nasihat kita. Tapi kita lupa tuh ada kita juga mungkin nggak terima nasihat orang anak kita gitu. Jadi mulai dari saat ini saya lagi berpikir bagaimana ya kalau setiap kali ada yang menasehati kita be a good listener, kita dengarkan. Nanti masalahnya itu kita terima atau kita nggak terima itu tahap berikutnya gitu. Tetapi pada saat orang menasehati ada baiknya kita mendengarkan dengan sepenuh hati. Ya
di sisi sebagai orang yang terima nasihat, kita harusnya ya berbesar hati, mendengarkan, bersabar, ya. Jangan orang lagi ngomong kayaknya kita udah mau keluar aja tuh mulut ya buat ngelawan, buat mengcounter gitu kan. Ya, Biasanya udah kadang-kadang nggak tahan tuh mau kadang-kadang kita mengcounter tuh ya. Hmm, kadang-kadang kita udah nggak mau denger dan itu kan hmm, hmm. kebaca gitu. Jadi ya untuk orang bisa respect ke kita, kita harus respect ke orang. Ya, ya, Startnya dari kita dulu, jangan kita nungguin orang hmm, lain dulu respect ke kita. ya. Ya, kita harus respect ke orang dulu gitu. Jadi dengan begitu akan membangun respect kita sendiri. Orang nanti Nah, akan respect juga ke kita. Nah, mengenai respect itu nih di sini ada tambahan lagi nih, saya bilang nih. Jadi saya potong lagi nih ya, kembali ke laptop nih ya. Hmm. Pernah nggak suami kalian itu susah banget dibilangin katanya. Lalu ada seseorang yang dia respect ngomong ke dia seperti yang kamu omongin sama nih. Dia mau denger tuh katanya. Padahal ngomongannya sama. Nah, ini kan bisa jadi masalah lagi. Lu giliran gue yang ngomong ya, orang lain ngomong lu denger tuh katanya. Ah, lu memang cari masalah sama gue gitu kan. Ya, lalu kamu kan kesal katanya. Kamu bilang tuh, kan aku sudah berkali-kali mengatakan ini padamu. Tapi kamu nggak mau dengar. Begitu orang lain yang ngomong kamu langsung dengar. Langsung nurut tuh. Ada apa sih? Apalagi kalau yang ngomong itu lain jenis. Waduh, ada apanya lu sama dia lu? Ya, kenapa lu dia ngomong lu nurut? Ya. Gua ngomong lu kagak mau dengerin. Wah, parah ini. Bisa bisa terjadi pertumpahan darah ini. Hmm. Ya, betul kan ya? Jadi yang banyak-banyak pernah mengalami hal-hal ini, coba ayo dong berbagi sedikit apa namanya pengalaman-pengalamannya biar kita nambah pengalaman ini. Saya pernah ngalamin kayak gitu tuh, Stasiun. Tuh kan, Waktu itu eh, Pak Bahrudin, security kita lah ya, hmm, security di RSPK. Itu pasien diomongin kalau ngerti-ngerti. Pasien diomongin, kagak ngerti-ngerti. Terus marah-marah terus. Udah dibayain, kagak bisa-bisa nggak mau ngerti-ngerti. Pas gitu saya datang, dia langsung dengerin tuh. Dengerin dengan baik-baik dan dia tidak marah-marah, akhirnya dia pulang. hmm, Terus si Pak Security belum ngomong, saya heran Cece. Dari tadi itu saya ngomongnya kayak gitu. Sama seperti sama yang kayak Cece ngomong. Kenapa dia denger Cece nggak denger saya ya? Pernah itu terjadi itu. Makanya ya. sekarang membekas banget sama saya karena emang itu hal yang lucu buat saya ya. Saya ngomong yang sama Sebetulnya loh. sebetulnya nggak lucu sih Yasin, karena kapasitasnya beda. Jam terbangnya Dia beda. ya jam terbangnya beda. Orang itu orang yang mendengar nasihat itu selalu melihat siapa sih yang ngasih nasihat sama gua, gitu loh. Saya umpamanya nasihatin relawan nih ya, mungkin relawan nggak mau dengar. Tapi kalau misalkan begitu aguan aja yang datang, sini deh, lu besok gini-gini, langsung gak ada cerita babi bu, iya, udah pasti iya gitu loh. Jadi kapasitas kita mesti tahu juga bahwa kita memiliki satu kapasitas otoritas ya. Kalau kita tidak memiliki otoritas yang cukup untuk ngomong sama orang, makanya kita ya nggak usah deh, ya. Jadi daripada jadi berantem gitu kan, ya udah. Nggak jangan kepo gitu ya, Cecil. Ya, ya artinya gitu. Jangan coba menasihati orang. Sebetulnya begitu juga ya. Eh, kalau orang lain kan itu. Tapi kalau orang deket, nah kan gitu. Nggak bisa enggak. Mau aja terus nasihatin. Ini hari berantem, besok masih mau nasihatin lagi, berantem lagi. Tapi Ya, intinya apalagi sama anak sendiri. intinya bagaimana membangun kualitas diri lah ya. Betul. Membangun kualitas diri, membangun kualitas hubungan. Nah itu. Sehingga kita mendapatkan respect. Jadi kalau kita bisa betul-betul memperlihatkan kelembutan dalam berbicara, ya, humanis, tidak bentak-bentak,
Jadi betul-betul melihat anak atau adik atau siapa tuh seperti kita berbicara dengan orang lain. Artinya kita dengan orang lain tetap kita akan menjaga intonasi suara kita, vokal kita, sikap kita, body gesture kita, itu kita akan selalu mencoba menjaganya dengan baik. Kalau dengan anak kita tuh, dengan orang dekat, kita tuh bisa lost control. Nah ini adalah hal-hal yang paling sering terjadi. Lost control. Jadi yang mendengar juga bisa nggak mau dengar, yang memberi nasihat juga sulit memberi nasihat, nah gitu. Ya, jadi memang jadi seperti ada dua kubu seperti kayak apa ada kayak besi berani gitu kalau berlawanan ada nggak bisa dekat tuh nggak bisa nempel gitu ya. Jadi sama-sama punya daya tolak punya punya daya tolak. Kalau besi berani kan kalau dibalik tuh sama-sama punya daya tolak tuh nggak bisa nempel tuh. Jadi punya daya tolak. Nah, kita menolak, dia juga menolak, semua mau menolak karena semua merasa lu tuh nggak pantas lah begitu. Seperti jadi kita memang harus apa namanya introspeksi ya, kita harus betul-betul mendapatkan kembali kepercayaan. Nggak mudah mendapatkan kepercayaan, terutama suami istri yang pernah berbuat salah. Untuk mendapatkan kepercayaan kembali itu nggak gampang, butuh waktu panjang, butuh waktu panjang. Dan kalau kita kepengen cepet-cepet ya beres apa gitu nggak bisa juga, ya nggak bisa. Jadi sama ya, sama teman apa juga, kalau teman umpamanya saya sebagai teman punya apa ya namanya kita bilang minjem sesuatu terus nggak balikin balikin gitu loh. Nah ya besok-besok kalau mau minjem lagi kan susah mendapatkan kepercayaan itu seperti itu. Jadi memang jangan sampai kehilangan kepercayaan, dan kita membangun respect itu juga nggak mudah. Kalau sudah mendapatkan respect jangan sampai kita apa namanya berbuat yang bisa kehilangan respect itu. Nah, itu makanya introspeksi. Mindfulness salah satu cara belajar bagaimana kita bisa melatih, ya, melatih kita punya mind, melatih kita punya kesadaran kan, melatih kita punya mulut, ucapan, sehingga sikap kita juga dilatih ya dengan apa, dengan penuh kesungguhan, bukan hanya sebatas supaya kelihatan doang bergaya gitu ya, flexing flexing. Nggak flexing, ini harus sungguh-sungguh baik ke dalam. Jadi itu baru bisa uh, mencapai kualitas-kualitas yang bisa mendapatkan respect ya, sehingga orang-orang merasa memang kita cukup kapasitas untuk bisa menjadi penasehatnya. Ya, saya kira demikian ya. Sampai di sini Cece Wileng ada mau kasih ini lagi. Hmm, teman-teman ada yang mau kasih komen nggak? Ya, ayo dong. Mana nih? Astri tuh Astri. Astri fotonya ini banget tuh, tangannya kasih ini, kasih love ya. Syung, Ya, ya maaf, mau nambahin aja. Ada ya, silakan. peribahasa yang mengatakan biasanya seorang nabi itu tidak dihormati di negeri sendiri gitu. Kayaknya Hmm, jadi istilahnya apa orang-orang yang dekat itu lebih susah untuk eh, menghargai hmm, gitu. hmm. Tapi saya pengen dari tadi lupa nih pengen bilang ya, Li, Sesyum, Ya, teman-teman. Kalau saya lihat ada loh yang antara suami istri itu saling menghargai, saling respect, saling mendengarkan. Ada, bukannya nggak Ya. ada. Ada dong, ada. Ada. ada sih, tapi mungkin jarang kan. Jadi kalau kita lihat Lebih kenapa dia sedikit lah bisa ya, lebih begitu gitu sedikit. kan? Kenapa Hmm, dia bisa begitu? Karena dua-duanya itu
at least salah satu dari mereka ya, walaupun itu berat, mungkin salah satu dari mereka memang punya kualitas diri yang bagus. Ya, ya, Atau Jadi yang satu lebih mengalah kali, Bu. enggak juga, ya. bisa dua-dua gitu. Dua-dua memang memang apa ya? Mungkin Sama-sama, mungkin sama-sama. Ya, memang saling bawaan ya. pengertian. Kalau Memang saya bilang saling pengertian, bawaan saling dari memahami. sebelum sebelum merit gitu ya. Itu Hmm, udah bawaannya memang orang yang bisa apa ya? Perhatian, eh, respect gitu kan. Jadi memang ada, bukannya nggak ada. Itu yang membuat saya tuh berpikir gitu. Oh iya, itu sebabnya kita harus membuat diri kita itu pantas untuk direspekin orang. Nah, caranya gimana? Caranya ya itu gitu. Terus-menerus membangun kualitas diri kita. Be a good listener. Misalnya salah satu ya, menjadi hmm, pendengar yang baik gitu kan. Terus hmm, misalnya selalu berusaha untuk eh, tersenyum, ya, selalu mau mendengarkan. Mendengarkan kan bukan berarti mengiyakan. hmm, Ya, orang kalau hmm. nasehatin kita misalnya, Dengar dulu, lu ya. gitu Hmm, ya, lu tuh hmm. kenapa lu nggak mau makan ini ya? Kita dengerin, walaupun tidak berarti kita harus terima gitu. Tapi body Ya, language kita sudah, ya kita memang istilahnya ngerti orang itu punya itikat baik sama kita. Tinggal cocok apa enggak sama kita, ya itu kemudian lah kita, bukan berarti kita harus nurut gitu. Ya, itu itu. nggak gampang tuh, sih. Eh? Nggak gampang tuh. Nggak gampang Mau karena mendengarkan kita dulu gitu mungkin ya. Hmm, tumbuh hmm, tumbuh tidak di dunia yang kayak gitu, tetapi hmm, di saat-saat sekarang kita punya kesempatan untuk belajar dan berlatih, kenapa enggak gitu. hmm. Iya, memang Jadi harus harus menurut apa saya namanya? bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu. Oh, saya lihat loh ada beberapa orang yang, iya ya, ini anaknya tuh bisa dengerin gitu. Kenapa? Karena saya lihat memang orang tuanya juga ngedengerin anak gitu. Ya, dengerin di sini bukan nurutin loh ya. Jadi dengerin itu Iya, anak artinya anak mau berbicara, mau curhat atau mau mengeluh atau apa, didengerin dulu. iya, Jadi dengerin ada itu orang tua, kan begitu kita anaknya juga ngomong sedikit udah diajarin dipotong. Sesyum. Dipotong, di-cut, langsung dikasih nasihat. Itu nggak kena. Sekarang itu Nah, nggak kena begitu. Yung waktu Tik Nathan itu diinterview sama siapa yang itu yang orang hitam yang gemuk itu sih, yang Oh, perempuan. Oprah, Ya, Oprah. Oprah. Hmm, Dia hmm, kan bilang itu. Kadang-kadang orang yang terdekat sama kita, kita bilang kita sayang, tapi kita abaikan. Kenapa? Dia ngomong kita nggak memandang wajahnya. hmm, Kita hanya memandang orang kalau ngomong sama kita kalau itu orang lain loh. hmm. Tapi apakah terhadap keluarga kita kalau dia lagi ngomong kita pandang wajahnya? Mungkin mayoritas kita udah anggap itu nggak penting gitu. Padahal sebenarnya itu adalah makin lama makin tebal luka batin timbul gitu. Ya itu biasa memang suka begitu. Jadi kita Jadi kita lupa. kita nggak mau bikin itu jadi biasa sekarang, Syung. Betul. Jangan jangan mempertahankan kebiasaan yang seperti itu. Jadi kalau lagi baca dulu kan orang tua kan gitu gitu lagi baca koran nih anak pah, hmm, matanya nggak mau lepas dari koran tuh, pah, papa baca terus, ya ngomong aja, papa denger kok. Jadi emang nggak mau ngelihat matanya, gitu. Ya, jangan Nah salah itu nanti kalau one day anaknya treat the same things. betul. Jadi itu karmanya kembali, ya. Jadi seperti itu. Jadi atau mamanya lagi masak, kenapa? Iya, mama lagi masak nih, ma, ini coba sebentar, sebentar dulu. Ya udah ngomong aja. Aduh, kan gitu. Ya. Jadi eh,
Artinya kalau kita berbuat demikian, kita sudah meremehkan mereka. Ya, itu namanya meremehkan, tidak memandang sebelah mata. Dan akhirnya ya karena kita tidak respect, artinya juga tidak respect ya, meremehkan, nggak respect. Akhirnya kita juga tidak mendapatkan respect. Sebaliknya sama. Itulah hukum alamnya, begitu. Hukum alamnya di sini maksudnya ya itu hukum alamnya, kalau kita tidak merespek, kita tidak akan mendapatkan respect. Kalau Sekarang kita kita mau tidak hukum bisa alamnya yang menjaga baik, Sung. kata-kata, Sekarang kita mau supaya hukum alamnya itu hmm, yang baik yang terjadi ke kita. Jadi kita harus start dulu dari diri kita. ya introspeksi, menjaga ucapan, ya menjaga sikap, ini juga semua penting. Ah, kan anak gua, katanya. Gua yang kasih makan, gua yang ini. Ah, apa macam-macam dia sama gua. Waduh, itu itu cerita zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak bisa begitu. Ah, itu cerita zaman dulu, otoriter, diktator, orang tua dulu gitu, gitu. Ya, tapi katanya orang tua dulu begitu, anaknya yang banyak yang jadi tuh ya, jadinya dia jadi memang. Tapi akhirnya dia juga mendidik anak dengan cara yang sama. Dan karena kemajuan zaman di saat ini, informasi yang sudah jauh begitu berkembang, teknologi begitu berkembang, AI apa semua yang dilihat, ditonton begitu banyak. Nggak kayak dulu, dulu tuh kurang. Anak-anak atau kita itu kurang mendapatkan informasi-informasi bahwa orang tua harus begini, begitu. Kalau sekarang di mana-mana sudah banyak contohnya. Orang tua tuh harus begini, orang tua tuh mendidik anak harus begini, begitu. Nah, anak-anak juga tahu, oh, orang tua gua nggak begitu ya. Aduh, parah ini orang tua gua nih. Nah, ya kan? Nggak bener orang tua gua. Nah, makin mereka makin punya pandangan yang buruk terhadap kita. Presiden buruk muncul. Ah, bapak gua mana tahu tuh. Ya kayak gitu. Dasar nggak sekolah. Wah, orang tuanya bisa ngomelin sama dia. Ya, dasar nggak sekolah. Mama, papa nggak sekolah sih dulu. Ya. Jadi caranya begitu tuh. Ah, seperti itu. Jadi untuk terhindar dari hal-hal seperti itu, ya kita sendiri harus siap untuk merubah sikap, ya, menghilangkan sikap-sikap buruk kita yang tidak respect, sikap-sikap kita yang kalau berbicara selalu apa mau menggurui dan memaksakan kehendak agar mereka menurut. Nah, itu ya harus dirubah semuanya nih. Jadi berkata-kata dengan baik, sikapnya baik, tutur katanya baik, sehingga yang mendengar pun nggak merasa apa ya, ilfil katanya gitu ya, nggak merasa nggak merasa sebal terhadap kita karena memang mereka diperlakukan selayaknya ya teman yang apa namanya, yang saling menjaga gitu loh, ya saling menjaga, kita menjaga hubungan antara ayah dan anak, antara suami istri, kakak adik, ya semuanya harus dijaga. Kita yang harus mendahului apa upaya untuk Memelopori. menjaga itu, ya. Jadi pelopornya kita jangan mengharapkan orang lain dulu, jangan, kita dulu, ya kita dulu yang harus duluan untuk apa namanya menumbuhkan respect ini. Dan Demikian itu sih kan yang sebenarnya ini. karma baik ya, Syung. Kalau kita Iya, oh kalau ya, kita kita membangun menanam diri benih-benih kita, karma baik itu. Hmm. iya. Jadi kalau Hmm. kita ada di dunia suci selalu berpikir untuk kebaikan, sebenarnya ini Ya, ya harus dimulai dari diri sendiri dulu ya. ya, itu kan menabur, menabur, menabur kebaikan. Ya, nanti kita akan menuai ya kebaikan juga. Tabur tuai kan, gitu. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Jadi saat saat apa kita sadar, tentunya kita mungkin menabur. Nah, seringkali kita tidak sadar, yang bermain perasaan selalu.
ego yang bermain. Nah, itu membuat hubungan menjadi retak. Karena kalau ego itu kan mau menang sendiri. Nah, jadi merasa lebih benar, merasa harus dituruti. Kata-katanya adalah ultimatum, wah, perintah. Nah, tidak boleh disanggah. Kata-katanya adalah udah seperti apa namanya perintah seorang kaisar. Tidak boleh disanggah, tidak boleh dilawan. Wah, itu akhirnya hubungan yang nggak baik. Hubungan anak dan ayah menjadi tidak baik. Hubungan suami dan istri ya menjadi tidak baik. Seperti itu. Ya kalau Intinya jodohnya masih ada, ya saya tambahin, Syung. Kan biasanya kita kalau nunjuk itu, satu ya ke depan. iya. Jadi harusnya yang 4 itu kita introspeksi lebih banyak ke dalam. Ya, iya, iya. Jadi yang lain gimana nih? Yang ngomong berdua terus nih saya sama Wileng nih. Yang lain gimana nih? Ayo dong, ikut ambil bagian. Ada Kan kita lagi yang mau ngobrol-ngobrol doang. sharing? Kita kan ngobrol-ngobrol doang ya. Saya selalu lebih suka ngobrol-ngobrol aja begini. Bukannya seperti sedang apa ya menggurui kan gitu. Jadi kita sama-sama bertukar pikiran, tukar pendapat ya dengan apa dari sudut pandang dari berbagai sisi gitu kan. Ada lagi yang Dengan mau sharing? mm-mm. Saya setuju aja, Bu. Di sini nggak ditanyain setuju apa nggak setuju. Pendapatnya apa sih gitu. Emangnya mau ambil keputusan apa pakai setuju nggak setuju? Kita Ya, tidak balik memutuskan lagi apa-apa. kita Hmm. kita kalau ngobrol dengan orang ya harus menggunakan ya ini kata-kata master juga ya, menggunakan kebijaksanaan yang ada dalam diri kita kayaknya ya. Iya. Benar nggak, Sesio? Iya. Maksudnya gini, Itu sepaham namanya saja. Sepaham. iya, jadi kalau kita tidak tidak memahami orang Hmm. lain, ya gimana mau mengerti dia gitu loh, mau Hmm. nasehatin juga. Mungkin nggak akan bisa masuk Ya. di jendela hati dia sendiri karena kita juga tidak mengerti, maunya dia mengerti kita gitu. Itu dia. Saya rasa seperti itu. Jadi balik lagi bijaksana dalam dalam mengerti orang gitu kali ya. Ini mah Hmm. perkiraan dari saya aja sih karena mendengar orang-orang yang bijaksana yang bicara ini. Ya, ya itu memang begitu ya. Kita apa selalu mencoba untuk mengerti teman bicara kita, bukan lawan bicara kita. Jangan jadi lawan terus ya. Jadi teman bicara. Jadi kita harus mencoba mengerti posisinya, mengerti apa namanya kesulitan-kesulitannya, mengerti keinginan-keinginannya. Kita mencoba mengerti, memahami. Dengan mengerti dan memahami cara bicara kita juga nanti akan berbeda gitu. Jadi kalau kita selalu menuntut, kita akan dipenuhi rasa tidak puas. Kenapa sih? Kenapa sih lu gitu? Susah amat sih. Susah amat sih gitu ya. Jadi udah menuntut kita jadi terus merasa kesal, mengeluhkan, ngomel dan lain-lain. Nah, ini membuat situasi menjadi tidak kondusif ya. Muncul panas di sono, panas di sini, terbakar. Nah, semuanya terbakar. Kalau udah terbakar, panas meledak, bam, ya kan? Nah, hubungan retak. Nah, begitu. Udah hubungan retak, ya nanti tahu-tahu ada orang yang datang memberikan nasihat-nasihat yang baik. Lawan jenis lagi, jadi masalah lagi. Ya, kayak begitu ya. Jadi memang makanya kalau permasalahan itu muncul, selalu banyak temennya datang juga. Masalah-masalah yang lain ikut bermunculan. Nah, kayak itu hati-hatilah. Ya, jadi sebelum ada masalah-masalah muncul, segala sesuatu komunikasi kita terus diperbaiki. Komunikasi, jadi saling memberikan apa masukan-masukan. Ya, jangan terlalu berpikir untuk menasihati juga sih sebetulnya. Ya, nasihat itu bisa dikemas dalam bentuk seperti saran-saran ya ataupun
eh, apa sifatnya tuh mencoba mengingatkan, kamu eh, melakukan itu gimana sih? Apa kamu nggak merasa capek gitu ya? Kamu tiap hari kalau pulang malam itu emangnya nggak ngantuk besoknya kerja gitu ya? Apakah memang pulang malam itu sangat memuaskan kamu gitu ya? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau lu ya pulang malam terus, lu dasar nggak tahu diri. Wah, ini kan udah menyulut menyulut apa itu namanya? Kayak menyulut petasan, yang menyulut sumbu sumbu bom yang siap-siap meledak itu. Ya, kira-kira kayak begitulah. Jadi kita merubah sikap, merubah sikap, ya, mencoba untuk menjadi orang yang penuh pengertian, dan terus kemudian kalau mau menyampaikan sesuatu, cara penyampaian itu harus yang lebih humanis, lebih enak didengar, apalagi kalau mau menyampaikan sesuatu diiringi di tempat yang memang cocok. Ya, ya. Jadi kalau kayak orang mau menyampaikan lamaran itu kan cari tempat yang cocok tuh ya, waktu mau melamar. Waktu mau melamar pria, mau melamar wanita, oh mencari tempat yang cocok, yang syahdu dan lain-lain. Nah, kalau kita mau bicara dari hati ke hati, baik itu dengan anak ataupun dengan pasangan atau dengan siapa juga, kita harus cari situasi yang lebih kondusif. Jangan dalam masa yang lagi sebel-sebelan gitu ya. Mau ngasih nasihat gini gitu nggak masuk lah, susah. Ya, jadi betul-betul lagi seneng, lagi apa, terus nanyanya juga enak. Nah, dibungkus dengan apa namanya, kata-kata yang manis. Itu tentunya hubungan suami istri yang tadi kata si Huleng, yang manis-manis aja terus itu ya. Karena saling mengerti, saling memahami, saling menjaga. Saling menjaga, ini yang penting loh, menjaga ya. Kalau nggak menjaga, ya itu repot. Ya. Akhirnya bisa saling melukai karena tidak saling menjaga, karena tidak saling respect. Ya. Padahal tadinya saling mencintai katanya ya. Kakak adik saling mencintai kan, saling menjaga kan, mestinya kan gitu. Tapi yang kalau udah saling apa tidak cocok, akhirnya nggak saling menjaga. Malah ada yang saling menjatuhkan juga ada gitu ya. Nah itulah kalau nggak introspeksi susah. Jadi harus introspeksi. Introspeksi itu bukan menuntut orang introspeksi, tapi apa meminta diri sendiri untuk introspeksi lebih dulu. Kira-kira demikian. Kira-kira udah jam 8.25 ya. Kapan Kalau nggak ada yang sharing lagi, 8 ya, lewat 25 ya. iya. Ada yang mau sharing lagi nggak? Kayaknya Atau cukup ya. ada yang memunculkan satu pertanyaan-pertanyaan lagi? Ya, ada lagi yang mau tanya. Sosyong siap nih. Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya, saya serahkan kembali ke Ibu Wileng. Ya, jadi intinya Sosyong hari ini kita dibuka pikiran kita untuk tidak mengeluh kalau orang nggak dengerin kita. Ya, intinya adalah bagaimana kita mencintai diri kita dengan memperhatikan diri kita, dengan meningkatkan kualitas diri kita. Hmm. Ya, itu sesungguhnya lah cara kita mencintai diri kita. Hmm. Kalau kita sudah mencintai diri kita, baru kita bisa berharap orang lain mencintai kita. Jadi kalau kita sudah terus-menerus melakukan improvement, perbaikan pada diri kita, baru orang lain bisa ikut merasakan, ya, baru mereka bisa ikut mencintai kita. Saya kira itu aja intinya ya. Ya, baru mereka bisa respect terhadap kita ya. Oh, ternyata dia memang sungguh-sungguh ya, serius gitu ya, memperbaiki diri. Mantap. Hmm. Ya, jadi fokuslah kepada diri kita sendiri supaya kita bisa punya peace in mind, ya. Kita punya mind bisa damai,
vibrasi kita bisa baik-baik, kalau kita tenang, kita damai, baru kita bisa eh, memberi dalam arti kata. Misalnya tadi menasehati orang. Jadi kalau kitanya emosional, kalau kitanya diliputi dengan begitu banyak kekhawatiran, ya kayaknya mental tuh kalau kita mau berbuat baik, menasihati orang-orang yang, terutama orang-orang yang dekat dengan kita ya, di mana kita merasa kita punya kepentingan yang lebih, gitu kan. Itu bisa mental kalau kita tidak punya kualitas diri, kalau kita tidak punya satu ketenangan, kalau kita tidak bisa melepaskan kita punya kekhawatiran. Jadi kalau kita nasihatin orang dengan dasar kekhawatiran, ya orang itu nggak akan bilang, eh, kamu khawatir jadi saya nggak terima, enggak gitu. Tapi mereka merasakan kekhawatiran itu dan berdampak daya tolaknya. Tuh. Itu aja sih. Saya kira cukup ya, Sesyong. Ya, Ya, selamat malam semua. dan Sampai jumpa di lain hai, waktu. Ya. kanan teman-teman semua. Good night, Ya, kanan Cesium, kanan kanan Ibu. semuanya. Alam semua kan. Sip.